Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Sofia, NIM 430201970 akan menjelaskan materi mengenai organisasi Islam di Indonesia. Yang A adalah organisasi Islam di Indonesia. Organisasi pendidikan Islam adalah organisasi atau sekumpulan orang dalam suatu sistem yang memiliki orientasi untuk mengembangkan pendidikan dalam kerangka keislaman. Di Indonesia, organisasi pendidikan Islam tambah subur dan sangat memberikan pengaruhnya terhadap kemajuan Islam dan kemajuan bangsa. Contoh organisasi pendidikan Islam. Yang A adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah bergerak atas nama Islam, dakwah, serta memberikan pembaharuan di tengah-tengah masyarakat. Organisasi Muhammadiyah menempatkan diri dan menitik beratkan kepada masalah pendidikan sebagai salah satu aspek yang dibangun dalam organisasi ini. Organisasi ini menganggap bahwa pendidikan lebih berkesan berpikir secara rasional. Yang B adalah Nahdlatul Ulama atau NU. NU didirikan oleh para ulama-ulama yang fokus pada masalah fikih Islam agar dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk agama Islam. NU mendirikan berbagai pesantren dan madrasah, pengajian, dan lain-lain. NU tidak hanya pesantren, tetapi pendidikan juga masuk utama karena NU menganggap bahwa pendidikan yang menjunjung tinggi kearifan lokal, sehingga tidak heran jika pendidikan bercampur dengan ilmu-ilmu yang ada di pesantren. Yang C adalah Persatuan Islam atau PERSIS. PERSIS atau Persatuan Islam didirikan untuk tujuan menyebarkan Islam sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. PERSIS menghindari pemahaman Islam yang sudah tercampur oleh adat atau tradisi setempat yang sudah tidak murni bagi mereka. Tidak ada pencampuran, tidak ada taklid, bersikap kritis, dan mau untuk menggali Islam lebih dalam lagi. Yang B adalah peran organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama adalah sebagai kaderisasi SDM yang berkarakter. Dengan adanya organisasi pendidikan Islam, maka kaderisasi ini akan terus berjalan dan berlangsung. Organisasi pendidikan Islam tidak akan pernah mati. Untuk itu, akan selalu melahirkan SDM yang berkarakter karena berbasis akhlak dan keislaman yang lurus. Yang kedua adalah melahirkan pemimpin bangsa. Dalam pendidikan Islam, banyak ditekankan aspek kepemimpinan dan manajerial yang berbasis kepada aspek teladan Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang teladan. Yang ketiga adalah semangat pembangunan dan kemajuan bangsa. Jika pendidikan ini berhasil, tentu saja akan membantu dan membawa peran bagi kemajuan bangsa Indonesia. Semangat Islam mengarah kepada kemajuan dan peradaban yang tinggi di masa ini. Hal ini karena Islam memiliki semangat pembangunan yang tinggi terhadap masyarakat. Yang C adalah organisasi mahasiswa. Yang pertama adalah HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam. HMI mengidentifikasikan dirinya sebagai organisasi independen yang berbasis kemahasiswaan dengan mengutamakan kebebasan berpikir dan bertindak sesuai hati nurani masing-masing. Tujuan dibentuknya HMI adalah mempertahankan NKRI dan mempertinggi derajat Republik Indonesia, menegakkan dan mengembangkan agama Islam. Yang kedua adalah PMII atau Pergerakan Masyarakat Islam Indonesia. PMII bertujuan menjadi penggerak Islam Ahlus al-Sunnah wal Jamaah yang berafiliasi dengan NU di kalangan mahasiswa. Saat ini, PMII lebih mendominasi di berbagai perguruan tinggi Islam negeri. Kehadiran perguruan tinggi yang menjamur di sentro pelosok Nusantara merupakan bentuk dinamisasi intelektualitas yang kian berkembang sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman.
Yang ketiga adalah IMM, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. IMM memiliki tujuan untuk membentuk akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Pencerdasan masyarakat melalui pendidikan Islam dalam IMM bermanifesto dalam perkaderan intelektual. Hal ini didasarkan pada falsafah perkaderan IMM, yaitu mengembangkan nilai-nilai uswah, pedagog kritis, dan hikmah untuk mewujudkan gerakan IMM sebagai gerakan intelektual. Yang keempat adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Peran KAMI dalam politik kampus dapat memperkuat peran politik jamaah tarbiyah pada tingkat kemahasiswaan dan politik nasional. Mayoritas kader KAMI merupakan anggota jemaah tarbiyah yang memiliki hubungan dengan PKS secara jelas berkaitan dengan ideologi. Setiap ormas memiliki visi dan misi berbeda, sehingga ideologi dari setiap ormas juga berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.